wabarakatuh. Hello everyone, come back again with me Eka Bella Pratiwi. I am from Medan State University, study program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Faculty of Language and Art. And today I'm going to talk about 10 stoic ways to stop overthinking. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa Anda mempunyai kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah, dan Anda menemukan kekuatan jika terbiasa dengan rasa frustasi dari pikiran yang dipenuhi dengan kebisingan, penderitaan karena keraguan-raguan, atau kelumpuhan oleh analisis yang muncul karena terlalu banyak berpikir yang pernah kita semua alami. Kali ini saya akan membahas cara mengatasi overthinking. Ada 10 strategi yang harus kita terapkan agar overthinking tidak menghantui diri dan pikiran kita. Yang pertama, visual your overthinking as an external force. Visualisasikan pemikiran berlebihan Anda sebagai kekuatan eksternal. Pikiran kita dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana, apa selanjutnya, atau apa yang bisa terjadi. Marcus Aurelius juga pernah mengatakan kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita sendiri. Hal ini membawa kita kepada teknik pertama yang melihat berpikir berlebihan sebagai kekuatan eksternal. Ini bukan tentang membuat pikiran kita menjadi musuh, tetapi menyadari bahwa pikiran ini bukanlah inti dari diri. Yang kedua, take control by refocusing your energy. Ambil kontrol dengan memfokuskan kembali energi kita. Sage dengan mudah menggunakan kebijaksanaan dengan kata-kata. Dia mengatakan kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Nasihat Sage berfungsi sebagai batu penjuru untuk mengambil kendali dengan memfokuskan kembali energi untuk berpikir berlebihan. Mulailah dengan mendasarkan diri kita dan fokus pada sesuatu. Bahkan sesuatu yang kecil, mari kita salurkan untuk menyelesaikannya. Penerapan cara ini praktis namun sangat mendalam. Strategi yang ketiga adalah embrace impermanence and practice letting go. Merangkul ketidaktetapan dan berlatih melepaskan. Mengkhawatirkan masa depan adalah arena berpikir berlebihan karena membuat kita sendiri resah. Kita harus bisa merangkul, berlatih agar dapat menuntun pada pertumbuhan pribadi, perhatian, dan ketahanan. Merangkul itu juga kita bisa menjadikan perjalanan mendalam dalam menemukan jati diri dan kedamaian batin. 4. Creating a period of worry, menciptakan periode kekhawatiran. Untuk mengatasi overthinking, menciptakan periode kekhawatiran dapat membantu. Pilih waktu 30 menit setiap hari untuk menuliskan kekhawatiran dan mencari solusinya. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan memungkinkan pikiran untuk fokus pada solusi. Dengan menciptakan periode kekhawatiran dan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. Strategi yang kelima, break down overwhelming thought into actionable step, atau memecahkan pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Untuk memecahkan pikiran yang luar biasa menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, kita harus melakukan seperti menyisihkan waktu untuk khawatir, mengalihkan perhatian, fokus menyelesaikan masalah, praktik mindfulness, dan melawan pikiran negatif. Jadi dengan menerapkan hal yang tadi, diharapkan dapat membantu mengurangi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. Selanjutnya, strategi keenam, shift your perspective to gratitude. Alihkan perspektif ke rasa bersyukur. Mengalihkannya itu dapat membantu mengubah cara kita melihat dunia dan mengurangi overthinking. Fokus pada hal-hal yang membuat kita bersyukur dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Beberapa cara untuk meningkatkan rasa syukur sehari-hari termasuk kita bisa menghargai hal-hal kecil, menemukan sisi positif dalam tantangan, berlatih kesadaran diri, melakukan kegiatan relawan, mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain, dan melihat semua aspek kehidupan kita dengan penuh syukur. Jadi dengan mengalihkan perspektif kita ke rasa syukur, dapat mengurangi overthinking dan menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Strategi ketujuh adalah focus on effort, not outcome.
Fokus pada usaha bukan hasil. Fokus pada usaha bukan hasil dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan mengatasi overthinking. Alihkan perhatian dari hasil akhir ke proses belajar, memungkinkan setiap usaha dan pembelajaran menjadi langkah menuju kesuksesan. Pada usaha juga dapat memecahkan kecenderungan untuk terlalu memikirkan hasil akhir yang dapat membuat kita menjadi overthinking. Dengan demikian, fokus pada usaha bukan hasil dapat menjadi strategi yang bermanfaat dalam mengatasi overthinking dan mencapai kesuksesan. 8. Practice voluntary discomfort. Praktikan ketidaknyamanan sukarela dapat membantu kita mengatasi overthinking dan meningkatkan kesejahteraan mental. Praktik ini melibatkan sengaja menempatkan diri kita dalam situasi yang tidak nyaman atau sulit seperti berpuasa, menahan diri dari kesenangan, atau menghadapi ketidaknyamanan fisik. Dengan melakukannya, kita dapat memperkuat diri sendiri, meningkatkan kontrol diri, dan juga mengelola ketakutan dan kecemasan, serta meningkatkan kesehatan kita. Praktik voluntary discomfort juga dapat membantu kita mengembangkan rasa syukur dan mengurangi kecenderungan untuk terlalu memikirkan kenyamanan dan kesenangan kita saja. Dengan memperkuat diri kita ini, kita dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup. Strategi yang ke-9 adalah reflect on the transitions of life. Renungkan bagaimana kefanaan hidup kita. Berpikir berlebihan ini bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Namun, kita harus bisa merenungkan agar cara itu berguna untuk mendapatkan perspektif dan mengurangi kecemasan. Berikut beberapa cara yang harus kita lakukan dengan strategi ini. Pertama, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ketidakkekalan dalam hidup. Kedua, latih perhatian penuh dan juga menumbuhkan rasa syukur. Ada juga latihlah rasa kasihan pada diri sendiri. Dengan merefleksikan kefanaan hidup dan mempraktikkan perhatian, kita dapat mulai memutuskan siklus berpikir berlebihan dan menemukan ketenangan pikiran yang lebih besar. Strategi terakhir, seek wisdom from outside yourself. Mencari kebijaksanaan dari luar diri kita sendiri. Pikiran kita seperti labirin yang setiap belokannya mengarah lebih banyak kebingungan dan terlalu banyak berpikir. Kebijaksanaan yang dapat dilakukan adalah saling tukar pikiran dengan orang tua atau sahabat. Dengan beban pikiran ini akan dapat membuat kita menjadi berkurang dan semakin ringan. Okay, everyone, that's all the topic discussed in this video. I think enough. Thank you.